Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat rangkaian motor listrik 3 pasang dengan starter DOL atau direct online dari satu tempat menggunakan software EKTS atau Electrical Control Technique Simulator. Pertama-tama, kami akan menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian ini, yaitu komponen yang pertama MCB 3 fasa, berfungsi untuk mengamankan rangkaian daya jika terjadi gangguan beban lebih atau overload dan hubung singkat atau short circuit. Misalkan motor listrik 3 fasa terjadi beban lebih atau hubung singkat, maka MCB akan memutuskan rangkaian secara otomatis. Kemudian MCB 1 fasa berfungsi untuk mengamankan rangkaian kontrol jika terjadi gangguan beban lebih atau overload dan hubung singkat atau short circuit. Apabila overload atau short circuit pada kontaktor magnet, lampu indikator atau kabel, maka MCB 1 fasa akan memutuskan rangkaian secara otomatis. Komponen berikutnya yaitu push button, yang berfungsi untuk mengontrol kondisi on atau off pada rangkaian. Ketika push button ditekan, maka terjadi perubahan posisi kontak, yang awalnya normally close berubah menjadi normally open, atau sebaliknya. Jika push button dilepas, maka akan kembali pada posisi semula. Kemudian kontaktor magnet 3 fasa, berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan rangkaian, berdasarkan prinsip kerja elektromagnetik. Kontaktor ini bekerja apabila koil A1, A2 dialiri arus listrik. Ketika arus listrik mengalir pada koil kontaktor, maka akan terjadi perubahan posisi kontak, yang awalnya NC menjadi NO. Begitupun sebaliknya. Berikutnya yaitu Thermal Overload Relay atau TOR. Komponen ini berfungsi untuk mengamankan motor listrik saat terjadi gangguan beban lebih. TOR bekerja ketika besar arus listrik yang melewati bagian bimetal melebihi settingan arus yang sudah diatur, sehingga mengubah posisi kontak yang awalnya normally open menjadi normally close, begitupun sebaliknya. Komponen selanjutnya yaitu lampu indikator atau pilot lamp, berfungsi untuk memberikan tanda bahwa rangkaian dalam keadaan bekerja atau tidak. Kemudian kabel, berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari komponen satu dengan komponen yang lainnya. Komponen yang terakhir yaitu motor listrik 3 fasa. Cara kerja motor listrik yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Berikutnya yaitu menentukan jenis dan kapasitas material kerja. Pada rangkaian direct on ini, kita asumsikan besar daya pada rangkaian kontrol 100 watt dengan faktor daya 0,8. Dengan menggunakan rumus I sama dengan P dibagi V dikali cos P, di mana P itu adalah besar daya dan V itu adalah besar tegangan dan cos P adalah faktor daya. Maka kita masukkan angkanya 100 watt dibagi besar tegangan satu fasa yaitu 220 volt dikali faktor daya 0,8. Maka kita dapatkan hasil 0,57 ampere. Selanjutnya kita kalikan dengan faktor safety yaitu 1,2, maka kita dapatkan hasil 0,68 ampere. Berdasarkan tabel di samping, jenis dan kapasitas CB satu fasa yang kita gunakan harus lebih besar dari 0,68 ampere. Maka yang kita gunakan yaitu MCB satu fasa 2 ampere. Selanjutnya yaitu menentukan jenis dan kapasitas CB 3 fasa. Karena starter direct online atau DOL hanya diperbolehkan untuk kapasitas motor listrik yang kurang dari 5,5 kW, maka kita asumsikan daya motor listrik yang kita gunakan adalah 5 kW dengan faktor daya 0,8. Dengan menggunakan rumus I sama dengan P dibagi V dikali cos P dikali akar 3, di mana P itu adalah besar daya, V itu adalah besar tegangan,
Kospi adalah faktor daya. Maka kita masukkan angkanya, besar 5 kW kita konversikan menjadi watt, maka kita dapatkan hasil 5000 watt. Dibagi besar tegangan 3 fasa yaitu 380 volt dikali 0,8 dikali akar 3. Maka kita dapatkan hasil 9,5 ampere. Kemudian kita kalikan dengan faktor safety yaitu 1,2, maka kita dapatkan hasil 11,4 ampere. Dari tabel di samping, maka kita tentukan jenis dan kapasitas CB 3 fasa harus lebih besar dari 11,4 ampere. Yaitu kita gunakan MCB 3 fasa 16 ampere. Selanjutnya menentukan kapasitas kontaktor 3 fasa. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu I sama dengan P dibagi V dikali cos P dikali akar 3, maka kita dapatkan hasil 9,5 ampere. Kemudian kita kalikan dengan faktor safety yaitu 1,2, maka kita dapatkan hasil yang sama yaitu 11,4 ampere. Untuk menentukan kapasitas kontaktor harus lebih besar dari 11,4 ampere, maka kita gunakan kontaktor magnet 3 fasa dengan kapasitas 12 ampere. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran kabel. Untuk sumber AC 1 fasa, berdasarkan hitungan yang kita lakukan, arus beban maksimal yang kita dapatkan yaitu 0,68 ampere. Maka ukuran kabel yang kita gunakan berdasarkan tabel di samping yaitu 0,75 mm. Untuk sumber AC 3 fasa dengan arus beban 11,4 ampere, maka kita gunakan ukuran kabel 1 mm persegi. Kemudian kita masuk ke software EKTS. Jadi ini adalah tampilan awal saat membuka software EKTS. Pertama-tama kita membuka menu library dengan cara klik menu Windows atau bisa juga dengan menekan Ctrl plus L pada keyboard atau klik shortcut yang berwarna merah, kuning, hijau ini. Jadi, library ini menu yang berisikan komponen-komponen utama dan pendukung dalam menyusun simulasi rangkaian kontrol maupun rangkaian daya. Rangkaian yang akan dibuat ada dua, yaitu rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Rangkaian kontrol yang akan kita buat terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, pilih power supply. Lalu kita pilih fasa mana yang ingin digunakan. Kita pilih fasa T. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita geser. Karena rangkaian kontrol menggunakan sumber AC 1 fase atau 220 volt, maka selanjutnya double klik pada netral. Lalu pindahkan di bawah sini. Komponen berikutnya yaitu PB start dan PB stop dengan cara klik elemen start button dan stop button. Lalu geser dan pindahkan. Langkah berikutnya kita tambahkan relay. Lalu kita pindahkan. Kemudian kita tambahkan normally open kontak 2 buah. Lalu kita tambahkan juga normally close kontak 1 buah. Komponen yang berikutnya adalah lampu. Kita butuh 2 lampu. Agar proses penyambungan antara komponen rapi, maka rubah posisinya dengan cara klik kanan, terus rotate. Lalu pilih besaran derajat yang ingin digunakan.
Selanjutnya, hubungkan masing-masing komponen dengan cara arahkan kursor ke ujung komponen sampai muncul titik merah, lalu tarik dan hubungkan dengan ujung komponen lainnya. Setelah selesai membuat rangkaian, kemudian kita perlu memberi nama pada setiap komponen dengan cara double klik pada titik 3 ini, lalu isi nama komponennya. Untuk PB off kita isi dengan nama S0. Untuk PB on kita beri nama S1. Untuk relay kita beri nama K1. Untuk ini kita pilih K1. Untuk lampu kita beri nama L1 dan L2. Ini kita beri nama netral. Untuk rangkaian kontrol sudah selesai, kemudian kita akan membuat rangkaian daya. Komponen yang digunakan adalah sumber 3 fasa. Klik 2 kali, lalu geser. Selanjutnya klik menu komponen, pilih komponen normally, open triple kontak. Kita geser, lalu kita rotate 90 derajat. Lalu kita tambahkan motor induksi. Klik motor, lalu klik 3 phase motor. Agar proses penyambutan arus api, maka ubahlah posisi dengan cara klik kanan seperti
rangkaian sebelumnya. Sambungkan dan beri nama pada masing-masing komponen. Ini kita beri K1, untuk motor kita beri nama M1. Untuk rangkaian sudah selesai. Sekarang cara mensimulasikan. Untuk dapat menjalankan simulasi rangkaian kendali dan rangkaian daya starter doll dari satu tempat, maka tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Klik tombol Run pada text bar. Bentuk icon tombol Run akan berubah menjadi icon stop seperti yang terlihat di layar. Di samping itu, suplai tegangan dan arus dari sumber listrik satu fasa akan masuk melalui perkabelan dan melewati push button off dan anak kontak NC K1 sehingga lampu indikator L1 menyala. Arahkan mouse pada tombol push button on, lalu tekan, maka lampu indikator L2 akan menyala dan motor listrik 3 fasa akan berputar searah jarum jam. Arahkan mouse pada tombol push button off, lalu tekan, maka lampu indikator L2 akan mati dan motor listrik 3 fasa berhenti berputar. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada rangkaian starter doll. Salah satunya yaitu kontaktor magnet tidak mengunci saat push button on dilepas. Kemungkinan yang pertama yaitu kabel sambungan yang digunakan pada kontak bantu normally open atau NO terlepas. Yang kedua yaitu kabel yang digunakan terputus pada bagian dalamnya. Dan yang ketiga yaitu kontak bantu NO rusak atau terputus. Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu yang pertama test pen dan yang kedua multimeter. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengecek secara visual tiap sambungan kabel jika ada yang terlepas pada terminal komponen. Yang kedua, mengecek terminal push button off dan kontak bantu normally open pada kontaktor menggunakan test pen. Apakah ada tidaknya tegangan listrik saat push button on ditekan. Dan yang ketiga yaitu mengecek sambungan kabel dan kontak bantu normally open menggunakan multimeter. Apakah terhubung atau terputus. Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat rangkaian motor listrik 3 fasa dengan starter doll dari satu tempat menggunakan software EKTS. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.